Bayarkan liburanku 50 juta, adik iparku memaksa. Aku menjawab dingin, bayar sendiri. Ibu mertua yang mendengar langsung membentak. Bayarkan, kalau tak mau, cepat keluar dari keluarga ini. Dan, detik itu juga kulakukan. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Jika orang luar melihat hidupku, mereka mungkin akan berkata aku perempuan yang beruntung. Menikah dengan pria yang tampak mapan, tinggal di rumah yang layak, memiliki keluarga besar yang sering berkumpul dan tertawa bersama. Tidak ada kekurangan yang terlihat di permukaan. Bahkan aku sendiri, bertahun-tahun lalu, pernah meyakini hal yang sama. Aku adalah perempuan yang tumbuh dengan keyakinan sederhana, rumah tangga dibangun dari kesabaran. Bahwa mengalah bukan berarti kalah. Bahwa diam seringkali lebih mulia daripada melawan. Nilai-nilai itu tertanam kuat sejak aku masih sangat muda. Jauh sebelum aku mengenal apa arti menjadi istri di dalam keluarga yang bukan berasal dari darahku sendiri. Aku menikah dengan suamiku bukan karena harta, bukan pula karena tekanan. Aku mencintainya, atau setidaknya, aku mencintai sosok yang ia tunjukkan padaku saat awal kami bersama. Ia pria yang tenang, jarang meninggikan suara, dan pandai membuatku merasa aman. Saat ia melamarku, aku percaya bahwa aku sedang melangkah ke dalam kehidupan yang stabil, hangat, dan saling menjaga. Namun, yang tidak pernah benar-benar aku pahami saat itu adalah satu hal penting. Menikah dengannya berarti menikah dengan seluruh keluarganya. Rumah ini, rumah yang kini kutinggali, sejak awal terasa ramai. Bukan hanya oleh suara, tetapi oleh harapan-harapan tak terucap. Aku belajar membaca gestur, nada bicara, dan tatapan mata. Aku belajar kapan harus tersenyum, kapan harus diam, dan kapan sebaiknya tidak banyak bertanya. Semua itu kulakukan tanpa paksaan, karena aku ingin diterima. Ibu mertuaku adalah perempuan yang kuat. Setidaknya, begitulah kesan yang ingin ia bangun. Ucapannya lembut, senyumnya rapi, dan caranya berbicara selalu terdengar penuh perhatian. Di hadapan orang lain, ia adalah sosok ibu yang bijak. Aku pun berusaha menghormatinya sepenuh hati. Aku memanggilnya dengan suara yang selalu dijaga rendah, menjaga tutur kata, dan tidak pernah membantah. Adik-adik ipar suamiku lebih muda dariku. Mereka ceria, penuh cerita, dan terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Awalnya, aku menikmati kebersamaan itu. Kami sering duduk bersama di ruang keluarga, tertawa membicarakan hal-hal ringan. Aku mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Itu sudah menjadi kebiasaanku. Di dalam keluarga ini, aku bukan tipe yang menonjol. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Aku memilih berada satu langkah di belakang, memastikan semuanya berjalan lancar. Jika ada yang membutuhkan bantuan, aku yang pertama menawarkan. Jika ada masalah kecil, aku yang berusaha meredam. Semua itu kulakukan dengan tulus. Atau setidaknya, itulah yang kupercayai. Suamiku sering berkata, aku istri yang baik. Ucapan itu terdengar seperti pujian, tetapi lama-kelamaan terasa seperti label. Seakan-akan kebaikanku adalah sesuatu yang sudah seharusnya, bukan lagi pilihan. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku berpikir, mungkin beginilah bentuk cinta dalam pernikahan, memberi tanpa terlalu banyak menuntut. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, menyiapkan kebutuhan rumah, memastikan semua rapi sebelum memulai aktivitas lain. Aku mengatur keuangan dengan hati-hati. Setiap pengeluaran ku catat. Setiap keputusan ku pikirkan matang-matang. Bukan karena aku pelit, melainkan karena aku percaya tanggung jawab adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Aku tahu betul bagaimana rasanya hidup dengan keterbatasan di masa lalu. Karena itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak sembarangan menggunakan uang. Aku ingin masa depan yang aman. Aku ingin rumah yang tenang. Aku ingin hidup yang tidak dipenuhi kekhawatiran. Namun, di tengah semua itu, ada satu perasaan yang perlahan tumbuh tanpa kusadari. Perasaan bahwa keberadaanku di rumah ini semakin lama semakin diukur dari apa yang bisa kuberikan, bukan dari siapa diriku sebenarnya. Awalnya hanya hal-hal kecil.
permintaan tolong yang datang terlalu sering. Sindiran ringan tentang betapa beruntungnya aku memiliki kehidupan yang cukup. Candaan yang diakhiri tawa, tetapi meninggalkan jejak tak nyaman di dadaku. Aku mengabaikannya. Aku menganggap diriku terlalu sensitif. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, mereka keluarga. Mereka tidak bermaksud jahat. Aku ingin percaya itu. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat kembali alasan mengapa aku memilih bertahan. Aku mencintai suamiku. Aku ingin rumah tangga ini berhasil. Aku ingin menjadi istri yang tidak mempermalukan siapapun. Aku ingin semua orang merasa nyaman, meski seringkali kenyamanan itu harus kutukar dengan perasaanku sendiri. Di meja makan, aku sering menjadi pendengar. Mereka berbicara tentang rencana, tentang keinginan, tentang impian. Aku mengangguk, tersenyum, dan sesekali menimpali jika diperlukan. Tidak ada yang bertanya apa yang aku inginkan. Dan entah sejak kapan, aku berhenti berharap ada yang peduli. Rumah ini terlihat utuh. Dari luar, tidak ada yang retak. Tidak ada suara keras, tidak ada pertengkaran terbuka. Semua berjalan rapi, teratur, dan sopan. Tetapi aku tahu, di balik kerapian itu, ada tekanan yang perlahan mengikis. Tekanan untuk selalu menjadi cukup. Tekanan untuk tidak mengecewakan. Tekanan untuk terus memberi tanpa bertanya kapan harus berhenti. Aku belum tahu saat itu, bahwa ketenangan ini hanyalah permulaan. Aku belum tahu bahwa satu permintaan akan datang dan mengubah segalanya. Aku belum tahu bahwa kesabaranku akan diuji hingga batas yang tidak pernah kubayangkan. Dan aku sama sekali belum tahu, bahwa suatu hari nanti, aku harus memilih antara bertahan di rumah yang terlihat utuh, atau menyelamatkan diriku sendiri. Bab ini adalah awal kisahku. Awal dari semua yang perlahan runtuh. Dan akhirnya, membebaskanku. Aku masih mengingat hari itu dengan jelas. Bukan karena tanggalnya istimewa, bukan pula karena ada perayaan besar. Justru karena semuanya terasa begitu biasa, hingga satu kalimat terlontar dan mengubah arah pikiranku selamanya. Saat itu kami sedang berkumpul di ruang keluarga. Suasana santai. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Ibu mertuaku duduk di kursi favoritnya, sementara adik-adik ipar suamiku bercengkerama di karpet, sibuk dengan ponsel masing-masing. Aku membawa minuman, lalu ikut duduk di sisi sofa, seperti biasa. Posisi yang aman, tidak terlalu menonjol. Percakapan mengalir ringan. Tentang cuaca, tentang kenalan jauh, tentang hal-hal remeh yang sering diulang. Hingga salah satu adik iparku tiba-tiba berseru dengan nada antusias. "Kita liburan, yuk." Semua menoleh. Aku ikut tersenyum, mengira itu hanya wacana sesaat. Dalam keluarga ini, rencana seringkali muncul lalu menguap begitu saja. Namun kali ini berbeda. Mereka langsung membicarakan tempat, penginapan, durasi, dan segala fasilitas mewah yang bahkan belum pernah aku nikmati dalam hidupku sendiri. Aku mendengarkan. Jantungku mulai berdegup tidak nyaman saat pembicaraan berubah semakin serius. "Sekalian yang bagus, dong." "Sekali-kali," ujar adik ipar lainnya sambil tertawa kecil. Aku masih diam. Dalam kepalaku, aku mulai menghitung. Bukan karena aku ingin ikut campur, melainkan karena kebiasaan. Setiap rencana selalu berarti biaya. Dan biaya berarti tanggung jawab. Lalu kalimat itu akhirnya datang. "Veronica kan yang paling bisa ngatur uang," kata salah satu dari mereka, sambil melirik ke arahku. "Sekalian aja bantu urus semuanya." Nada bicaranya terdengar santai, bahkan ramah. Namun ada sesuatu di baliknya yang membuat tengkuku terasa dingin. Aku tersenyum kecil. "Maksudnya, urus bagaimana?" Ibu mertuaku ikut tersenyum. Senyum yang sama seperti biasanya. Senyum yang terlihat hangat, tetapi sulit kuterjemahkan maknanya. "Ya dibantu saja," katanya ringan. "Namanya juga keluarga." Kalimat itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Namun aku sudah cukup lama berada di rumah ini untuk tahu bahwa kata keluarga seringkali digunakan sebagai alasan agar seseorang tidak berhak menolak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya meminta bantuanku untuk mengatur jadwal, mencari tempat yang sesuai, atau hal teknis lainnya. Aku mengangguk pelan,
meski hatiku mulai tidak tenang. Biayanya nanti kita hitung bareng, lanjut adik iparku, cepat. Tapi kira-kira segitu sih. Ia menyebutkan angka. Bukan kecil. Bahkan jauh dari kata wajar. Aku terdiam. Senyumku tertahan di wajah, terasa kaku. Angka itu berputar-putar di kepalaku, menghantam satu persatu pertahananku. Dengan jumlah sebesar itu, aku tahu betul apa artinya. Itu bukan sekadar liburan. Itu adalah beban besar yang tidak pernah kami rencanakan. Aku melirik suamiku. Ia diam. Pandangannya tertuju pada layar ponsel. Seolah-olah percakapan ini tidak menyangkut kami berdua. Dadaku mengencang. Kalau sebesar itu, ucapku hati-hati, memilih setiap kata dengan sangat cermat, mungkin kita perlu diskusi lebih dulu. Soalnya ini bukan pengeluaran kecil. Ruangan mendadak terasa sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena udara di antara kami berubah berat. Ibu mertuaku menatapku. Senyumnya tidak hilang, tetapi matanya berbeda. Diskusi apa lagi? Tanyanya pelan. Kalian kan mampu. Aku ingin menjelaskan bahwa mampu bukan berarti harus. Bahwa setiap rupiah memiliki tujuan. Bahwa keuangan rumah tangga bukan sesuatu yang bisa ditarik seenaknya demi kesenangan sesaat. Namun semua penjelasan itu tertahan di tenggorokanku. Kita cuma minta bantuan, sambungnya. Masa sama keluarga sendiri pelit? Kata itu, pelit. Aku merasa seolah-olah ditampar tanpa sentuhan. Tanganku dingin. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku bukan maksudnya begitu. Jawabku, berusaha tetap tenang. Aku cuma ingin semuanya jelas. Adik iparku tertawa kecil. Ah, Kak Veronica terlalu serius. Namanya juga liburan. Biar keluarga makin kompak. Kompak. Aku bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan kekompakan diukur dari seberapa besar uang yang bisa kuberikan. Percakapan berlanjut tanpa benar-benar melibatkanku. Mereka sudah membicarakan tanggal keberangkatan, kamar hotel, bahkan daftar tempat belanja. Aku duduk di sana, mendengarkan, sambil merasa semakin tersisih di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Aku kembali melirik suamiku. Kali ini, aku berharap ia menangkap kegelisahanku. Ia mengangkat kepala, menatapku sekilas, lalu berkata singkat, "Nanti kita bicarakan." Kalimat itu seharusnya menenangkanku. Namun entah mengapa, justru terasa seperti penundaan yang menyakitkan. Malam itu, setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Suasana sunyi. Aku menatap meja yang tadi dipenuhi gelas dan tawa, kini kosong dan dingin. Aku membuka catatan keuanganku. Angka-angka yang selama ini kujaga dengan penuh tanggung jawab terasa menatapku balik. Seolah bertanya apakah aku akan mengkhianati semua prinsip yang kupegang. Aku bukan tidak ingin berbagi. Aku bukan tidak peduli pada keluarga. Namun aku lelah menjadi pihak yang selalu dianggap sanggup, selalu diandalkan, tanpa pernah ditanya apakah aku siap. Saat suamiku akhirnya datang menghampiri, aku mengangkat wajah. "Kita perlu bicara," kataku pelan. Ia duduk di seberangku. "Soal liburan tadi?" Aku mengangguk. "Itu jumlah besar. Kita tidak pernah merencanakan." Ia menghela napas. "Ibu cuma ingin keluarga kumpul. Jangan dipikirkan terlalu berat." Kalimat itu membuat dadaku sesak. "Berat untuk siapa?" tanyaku lirih. "Untukku, atau untuk mereka?" Ia terdiam. Dan keheningan itu menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Malam semakin larut. Aku masuk ke kamar dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ada kecewa, ada marah, ada takut. Dan yang paling menyakitkan, ada kesadaran bahwa mungkin selama ini aku sendirian menghadapi semua ini. Permintaan itu bukan hanya tentang liburan. Ia adalah awal dari tuntutan yang lebih besar. Awal dari pengujian batas kesabaranku. Dan awal dari pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah aku masih dianggap keluarga? Atau hanya dompet yang kebetulan bernama Veronica? Aku mulai merasakan perubahan itu sejak pagi. Bukan perubahan yang kasat mata, bukan pula sesuatu yang bisa langsung ditunjuk dan dijelaskan. Ia hadir dalam cara ibu mertuaku memanggil namaku,
Dalam tatapan singkat yang terasa lebih lama dari biasanya, dalam nada suara yang seolah lembut tetapi menyimpan tekanan. Rumah ini tetap rapi. Wajah-wajah tetap tersenyum. Namun ada sesuatu yang bergerak pelan di baliknya, seperti arus tenang yang menyimpan tarikan kuat ke dasar. Sejak malam pembicaraan tentang liburan itu, aku tahu aku sedang dinilai. Aku tidak perlu mendengar bisikan untuk memahaminya. Aku merasakannya saat aku duduk di meja makan dan percakapan berhenti sejenak. Aku merasakannya ketika aku berjalan melewati ruang keluarga dan tawa terdengar dipaksakan. Seolah-olah keberadaanku menjadi bagian dari sesuatu yang belum selesai diputuskan. Pagi itu, ibu mertuaku memintaku menemaninya ke dapur. Permintaan sederhana. Setidaknya, terdengar demikian. Aku mengikutinya, membawa secangkir teh yang belum sempat ia sentuh. Dapur terasa lebih sempit dari biasanya. Cahaya matahari masuk dari jendela, memantul di permukaan meja, membuat bayangan-bayangan kecil yang bergerak saat kami melangkah. Ia berdiri membelakangiku, sibuk merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Aku menunggu. Diam. Seperti yang selalu kulakukan. "Veronica," katanya akhirnya, tanpa menoleh. "Iya, Bu," jawabku. Ia menghela napas pelan, lalu menoleh dengan senyum yang tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kamu itu orangnya pintar," ujarnya, "ngerti keadaan." Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi instingku mengatakan sebaliknya. "Kemarin soal liburan," lanjutnya, masih dengan nada yang sama, "anak-anak itu cuma ingin senang. Mereka jarang minta macam-macam." Aku menelan ludah. "Aku paham, Bu, tapi jumlahnya." Ia mengangkat tangan, menghentikanku. "Veronica," katanya pelan, tetapi tegas. "Kamu sudah jadi bagian keluarga ini." Kalimat itu biasanya membuatku hangat. Namun kali ini, justru terasa seperti jerat yang mengencang. "Dalam keluarga," sambungnya, "tidak baik kalau terlalu perhitungan." Aku ingin berkata bahwa perhitungan bukan berarti tidak peduli. Bahwa berhati-hati bukan berarti menolak berbagi. Namun kata-kata itu kembali terkunci di dadaku. Setiap kali aku mencoba menyuarakan diriku, selalu ada rasa bersalah yang mendahului. "Aku hanya ingin semuanya jelas," kataku akhirnya, "supaya tidak jadi masalah ke depannya." Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Namun ada kilat tipis di matanya yang membuatku bergidik. "Masalah itu muncul kalau orang tidak ikhlas," ujarnya. "Kamu ikhlas, kan?" Pertanyaan itu bukan pertanyaan. Ia adalah tuntutan yang dibungkus kelembutan. Aku terdiam terlalu lama. Dan keheningan itu, rupanya, sudah cukup baginya untuk menyimpulkan sesuatu. Ia meletakkan gelasnya dengan sedikit hentakan. Tidak keras, tetapi cukup untuk menandai perubahan suasana. "Ibu ini cuma tidak mau keluarga jadi renggang gara-gara uang," katanya. "Kamu pasti tidak mau itu terjadi." Kalimat itu menghantamku tepat di dada. Karena di sanalah ketakutanku berada. Aku selalu takut dianggap sebagai penyebab keretakan. Takut dicap egois. Takut menjadi orang luar yang merusak keharmonisan. Aku mengangguk pelan. Sejak percakapan di dapur itu, tekanan menjadi lebih nyata. Tidak lagi samar. Tidak lagi bisa diabaikan. Adik-adik ipar mulai berbicara lebih terbuka. Mereka menyebut rencana liburan seolah-olah sudah pasti terjadi. Mereka membicarakan kamar, fasilitas, dan belanja dengan penuh semangat, sambil sesekali melirik ke arahku. Aku tersenyum, meski rahangku terasa kaku. Setiap senyum adalah usaha. Setiap anggukan adalah beban. Suamiku masih bersikap sama. Tenang. Terlalu tenang. Saat aku mencoba membicarakan kembali soal biaya, ia hanya berkata, "Nanti saja. Jangan bikin suasana keruh." Aku ingin tertawa pahit mendengar itu. Suasana keruh bagi siapa? Bagiku, suasana ini sudah lama tidak jernih. Suatu sore, ibu mertuaku memanggilku ke ruang tamu. Kali ini, adik-adik ipar juga ada di sana. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Jantungku berdegup lebih cepat saat aku duduk di hadapan mereka. "Kita mau pastikan saja," kata ibu mertuaku, langsung ke inti. "Soal liburan itu."
Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku belum bisa memastikan. Bu. Hening. Udara terasa berat. Seolah-olah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang terlarang. Kenapa? Tanya salah satu adik ipar. Nadanya berubah. Tidak lagi ceria. Karena ini menyangkut keuangan rumah tanggaku. Jawabku jujur. Aku perlu mempertimbangkan banyak hal. Ibu mertuaku menyandarkan tubuhnya ke sofa. Wajahnya kini datar. Berarti kamu memilih uang, katanya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Aku memilih tanggung jawab. Sanggahku, suaraku bergetar meski aku berusaha menahannya. Ia menggeleng pelan. Ibu tidak menyangka kamu seperti ini. Aku merasa napasku tertahan. Selama ini kami anggap kamu bagian dari keluarga. Lanjutnya. Tapi kalau soal begini saja kamu keberatan, mungkin kami salah. Itulah ancamannya. Tidak diucapkan secara kasar. Tidak dengan suara tinggi. Namun maknanya jelas. Kesediaanku membayar adalah ukuran posisiku di keluarga ini. Aku menoleh ke arah suamiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memohon lewat tatapan. Aku menunggu ia berkata sesuatu. Apapun. Satu kalimat saja yang menunjukkan bahwa aku tidak sendirian. Ia menunduk. Saat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang runtuh perlahan. Aku bangkit dari dudukku. Kaki-kakiku terasa lemas, tetapi aku memaksakan diri berdiri tegak. Aku tidak pernah berniat merusak hubungan keluarga, kataku, dengan sisa kekuatan yang kupunya. Tapi aku juga tidak bisa dipaksa. Kata dipaksa membuat wajah ibu mertuaku mengeras. Tidak ada yang memaksa, katanya dingin. Kami hanya berharap. Harapan. Kata itu terdengar indah. Namun bagiku, ia telah berubah menjadi beban yang menghimpit. Aku berjalan kembali ke kamar dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Di dalam dadaku, perasaan bercampur aduk. Sedih, marah, takut, dan kecewa pada diriku sendiri, karena masih berharap pada sesuatu yang jelas tidak berpihak padaku. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar lama sekali. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan cinta harus dibuktikan dengan uang? Sejak kapan keluarga berubah menjadi tempat ancaman yang halus namun melukai? Dan untuk pertama kalinya, pikiran yang selama ini kutepis mulai berani muncul ke permukaan. Bagaimana jika aku tidak harus terus bertahan? Bagaimana jika aku boleh memilih diriku sendiri? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban. Namun aku tahu satu hal pasti. Ancaman itu nyata. Tekanan itu bukan imajinasiku. Dan badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak lagi membutuhkan kata-kata untuk mengetahui bahwa posisiku di rumah ini telah berubah. Semua terasa berbeda, meski tidak ada yang mengakuinya secara terang-terangan. Senyum yang dulu terasa tulus kini tampak tergesa. Sapaan yang biasanya hangat berubah menjadi formal, bahkan dingin. Rumah yang dulu kuanggap tempat bernaung perlahan menjelma menjadi ruang yang membuat dadaku sesak. Aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan. Namun setiap gerakan terasa lebih berat. Bukan karena tubuhku lelah, melainkan karena pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Ada beban yang menempel di setiap langkah, seolah-olah aku sedang berjalan sambil memikul sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terus menekan. Aku mulai merasa diawasi. Bukan secara nyata, bukan pula dengan mata yang terus menatap, melainkan lewat bisikan yang terputus saat aku masuk ruangan. Lewat percakapan yang berhenti tiba-tiba. Lewat nada suara yang berubah halus ketika menyebut namaku. Aku menjadi topik yang tidak pernah disebut langsung, tetapi selalu hadir. Di meja makan, aku duduk lebih sering dalam diam. Jika sebelumnya aku memilih menjadi pendengar, kini aku merasa tidak lagi diberi ruang untuk berbicara. Setiap kali aku membuka mulut, ada tatapan yang membuatku ragu. Seolah-olah apapun yang akan kukatakan pasti salah. Ibu mertuaku semakin jarang mengajakku berbincang empat mata. Namun ketika ia melakukannya, selalu ada nada yang membuatku merasa bersalah. Ia tidak lagi menekan secara langsung. Ia memilih cara yang lebih sunyi, dan justru lebih menyakitkan. Dulu ibu kira kamu paling bisa mengerti perasaan orang, katanya suatu pagi, sambil melipat kain dengan rapi.
Ternyata ibu salah menilai. Kalimat itu dilontarkan tanpa emosi. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Tetapi justru itulah yang membuatnya begitu dalam menancap. Aku berdiri di sampingnya, mencoba mencari kata yang tepat, namun tidak menemukannya. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang terasa seperti pelindung terakhir agar air mataku tidak jatuh. Di kamar, aku sering duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Aku menatap cermin dan mencoba mengenali perempuan yang berdiri di hadapanku. Wajahnya tampak sama, tetapi matanya berubah. Ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ada pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar aman di rumah ini? Aku tidak menemukannya. Suamiku semakin sering pulang terlambat. Ketika aku bertanya, ia menjawab singkat. Lelah. Banyak pekerjaan. Tidak ingin membahas apapun yang berkaitan dengan keluarganya. Ia menghindar, dan penghindaran itu terasa seperti penolakan yang tidak pernah ia akui. Suatu malam, aku mencoba kembali membuka pembicaraan. Aku merasa sendirian, kataku pelan, saat kami duduk berhadapan di tempat tidur. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju ke lantai. Kamu terlalu memikirkan semuanya, ujarnya akhirnya. Ibu dan adik-adik tidak bermaksud jahat. Aku menahan napas, tapi mereka menekanku. Ia menghela napas panjang. Itu cuma perasaanmu. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada ancaman ibu mertuaku. Perasaanku dianggap tidak valid. Lukaku dianggap imajinasi. Aku merasa seperti berdiri di tengah ruangan yang ramai, berteriak, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar mendengar. Sejak malam itu, aku berhenti bercerita terlalu banyak pada suamiku. Bukan karena aku tidak ingin berbagi, tetapi karena aku tidak sanggup terus merasa diabaikan. Aku menyimpan semuanya sendiri. Aku mengunci perasaanku rapat-rapat, berharap suatu hari ia akan menguap begitu saja. Namun, tekanan tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berubah bentuk. Adik-adik iparku mulai bersikap pasif-agresif. Candaan mereka semakin tajam. Sindiran muncul dalam obrolan santai. Mereka menyebut orang lain yang tidak pelit, yang rela berkorban demi keluarga. Setiap kalimat terasa diarahkan padaku, meski namaku tidak pernah disebut. Aku menjadi tamu di rumahku sendiri. Aku makan lebih cepat agar tidak perlu berlama-lama di meja. Aku memilih masuk kamar lebih awal. Aku menghindari tatapan, menghindari percakapan, menghindari konflik yang sebenarnya sudah terjadi di dalam diriku. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras belakang. Angin berembus pelan. Langit tampak cerah, tetapi aku merasa kosong. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali siapa diriku sebelum semua ini. Aku dulu perempuan yang percaya bahwa memberi adalah bentuk cinta, bahwa bertahan adalah bukti kesetiaan, bahwa diam adalah cara menjaga kedamaian. Namun kini, semua keyakinan itu terasa goyah. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kutolak. Pengorbananku tidak pernah benar-benar dihargai. Kesabaranku dianggap kelemahan. Diamku diterjemahkan sebagai persetujuan. Dan yang paling menyakitkan, aku membiarkan semua itu terjadi. Kesadaran itu datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai tetesan yang perlahan mengisi wadah hingga penuh. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku marah pada diriku sendiri. Namun di balik semua itu, muncul satu perasaan baru yang asing, keberanian kecil yang masih rapuh. Bagaimana jika aku berhenti mengalah? Bagaimana jika aku berhenti berusaha menyenangkan semua orang? Pertanyaan itu menakutkan. Karena selama ini, identitasku dibangun dari peran sebagai penenang, sebagai penopang, sebagai pihak yang selalu bisa diandalkan. Jika aku melepaskan itu, siapa aku? Malam itu, aku menulis sesuatu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan surat, bukan catatan untuk orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menuliskan apa yang kurasakan tanpa menyaringnya. Aku menuliskan ketakutanku, kekecewaanku, harapanku yang mulai memudar. Setiap kata terasa seperti beban yang sedikit terangkat dari dadaku. Aku tidak tahu kemana semua ini akan membawaku. Aku belum berani menyebutnya sebagai keputusan.
Tetapi satu hal mulai jelas di benakku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Rumah ini mungkin masih terlihat utuh dari luar. Namun di dalamnya, aku perlahan terkikis. Jika aku terus bertahan tanpa perubahan, aku takut suatu hari nanti aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Dan di sanalah, di tengah keheningan malam dan suara detak jam yang pelan, aku mulai memahami sesuatu yang selama ini kusepelekan. Tidak semua luka datang dari teriakan. Tidak semua ancaman berbentuk kata kasar. Dan tidak semua perpisahan dimulai dengan pintu yang dibanting. Sebagian dimulai dari rasa lelah yang tidak pernah benar-benar didengar. Aku mulai memahami satu hal yang menyakitkan. Diam tidak lagi membuat keadaan membaik. Mengalah tidak lagi meredakan apapun. Sebaliknya, setiap kali aku menunduk, tuntutan justru semakin berani naik ke permukaan. Seolah-olah kesabaranku menjadi undangan terbuka bagi mereka untuk melangkah lebih jauh, masuk lebih dalam, hingga ke ruang paling pribadi dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lambat, namun penuh tekanan. Aku bangun dengan perasaan waspada. Tidur dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar berhenti. Rumah ini masih sama secara fisik, tetapi suasananya berubah menjadi medan yang membuatku terus berjaga. Suatu pagi, ibu mertuaku kembali memanggilku. Kali ini bukan ke dapur, bukan pula ke ruang tamu. Ia memintaku duduk di kamarnya. Ruangan yang jarang kumasuki, ruangan yang selama ini terasa seperti wilayah kekuasaan yang tak tertulis. Langkah kakiku terasa berat saat aku melangkah masuk. Ia duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Kamu sudah pikirkan baik-baik soal liburan itu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menarik napas dalam-dalam. "Sudah, Bu." "Lalu?" "Saya belum bisa menyanggupi," jawabku perlahan, namun kali ini tanpa ragu. Matanya menatapku lama. Tatapan yang tidak lagi berusaha disembunyikan di balik senyum. Tatapan yang seolah ingin mengukur seberapa jauh aku berani bertahan pada keputusanku sendiri. "Kamu tahu akibatnya, kan?" katanya pelan. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih keras. "Apa maksud ibu?" tanyaku, meski aku sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ia tersenyum tipis. "Keluarga ini menjunjung kebersamaan. Kalau satu orang mulai memisahkan diri, yang lain pasti merasakan." Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Namun bagiku, ia lebih mirip peringatan. Aku merasakan sesuatu di dadaku mengencang. Selama ini, aku selalu berusaha menjaga kebersamaan itu. Mengorbankan waktu, tenaga, perasaan, bahkan mimpiku sendiri. Namun kini, ketika aku meminta pengertian, aku justru dianggap sebagai ancaman bagi harmoni keluarga. "Aku tidak memisahkan diri," jawabku, berusaha tetap tenang. "Aku hanya menjaga batas." Ibu mertuaku menghela napas panjang. "Batas itu perlu, kalau orang luar. Tapi kamu ini sudah jadi istri." Kalimat itu kembali menghantamku. Seolah-olah status sebagai istri berarti aku harus menghapus diriku sendiri. Seolah-olah pernikahan memberiku kewajiban tanpa hak untuk melindungi apa yang kumiliki. Sejak percakapan itu, sikap keluarga semakin jelas. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi senyum pura-pura. Mereka tidak lagi berusaha menyamarkan kekecewaan. Adik-adik ipar mulai terang-terangan bersikap dingin. Mereka berbicara seperlunya. Jika aku masuk ruangan, obrolan langsung terhenti. Jika aku bertanya, jawabannya singkat. Jarak yang diciptakan terasa disengaja. Aku mencoba tetap menjalani hari-hariku. Namun setiap langkah terasa seperti berjalan di atas permukaan rapuh. Sedikit saja aku salah bergerak, semuanya bisa runtuh. Suamiku pun berubah. Ia tidak lagi sekadar diam. Ia mulai menunjukkan kejengkelannya, meski dengan cara yang halus. "Kamu kenapa sih keras sekali soal ini?" katanya suatu malam. "Itu keluarga kita." Aku menatapnya. "Dan aku ini siapa?" Pertanyaan itu menggantung di antara kami. Ia tidak langsung menjawab. "Kamu istri aku," katanya akhirnya. "Kalau begitu," balasku, suaraku bergetar, "kenapa aku merasa sendirian?" Ia memalingkan wajah. "Aku capek." Jawaban itu menutup percakapan kami. Dan bersamaan dengan itu, sesuatu di dalam diriku ikut tertutup.
Aku mulai memahami bahwa aku tidak bisa lagi berharap pada perlindungan dari orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Tekanan semakin memuncak ketika suatu sore ibu mertuaku mengumpulkan kami semua di ruang keluarga. "Ada yang ingin ibu bicarakan," katanya. Aku duduk di ujung sofa. Tanganku saling menggenggam, mencoba menahan gemetar. "Kita ini keluarga," lanjutnya. "Kalau ada yang tidak mau berkorban, ibu rasa perlu dipertanyakan niatnya sejak awal." Kalimat itu diucapkan sambil menatap lurus ke arahku. Aku mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Pengorbanan tidak seharusnya dipaksakan," kataku pelan, namun jelas. Suasana berubah seketika. Adik-adik ipar saling pandang. Wajah ibu mertuaku mengeras. "Jadi kamu memilih uang," katanya dingin. Aku menarik napas. "Aku memilih diriku sendiri." Kata-kata itu keluar begitu saja. Jujur. Tanpa rencana. Dan setelah diucapkan, aku tahu tidak ada jalan kembali. Ruangan menjadi sunyi. Sunyi yang berat, penuh makna. "Kalau begitu," ujar ibu mertuaku akhirnya, "jangan salahkan kami kalau hubungan ini berubah." Ancaman itu tidak lagi disamarkan. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia terlihat gelisah, terjepit di antara dua sisi. Namun ia tetap tidak berdiri di sampingku. Dan pada saat itulah, aku benar-benar mengerti. Pilihan yang disodorkan padaku tidak pernah adil. Aku diminta memilih antara uang dan keluarga. Antara harga diri dan penerimaan. Antara bertahan dalam tekanan atau dicap sebagai penyebab perpecahan. Apapun yang kupilih, aku tetap akan disalahkan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Aku memeluk lututku, mencoba menenangkan diri yang bergetar. Aku memikirkan semua yang telah kulalui. Semua pengorbanan yang kuanggap sebagai bentuk cinta. Semua diam yang kuharapkan menjadi jembatan pengertian. Namun yang kuterima justru tuntutan tanpa henti. Di tengah keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar lelah. Bukan lagi sekadar sedih. Melainkan kejernihan yang pahit. Aku menyadari bahwa aku tidak sedang diuji. Aku sedang dipaksa menyerah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus membayar agar dianggap layak? Sampai kapan aku harus mengorbankan diri demi hubungan yang tidak pernah benar-benar memelukku? Aku tidak menemukan jawabannya malam itu. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus berada di persimpangan yang sama. Jika aku tetap diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Jika aku melangkah pergi, aku mungkin kehilangan banyak hal, tetapi setidaknya, aku masih memiliki diriku. Dan sejak saat itu, jauh di dalam hatiku, sebuah keputusan mulai terbentuk. Masih samar, masih rapuh, namun nyata. Bab ini belum menjadi akhir. Namun ia adalah titik di mana aku berhenti berharap pada keadilan dari orang lain. Dan mulai mempertimbangkan keselamatanku sendiri. Hari itu dimulai dengan perasaan yang tidak biasa. Aku bangun dengan dada terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di ujung hari, sesuatu yang tidak bisa kuhindari lagi. Udara pagi terasa pengap, meski jendela terbuka lebar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba menenangkan detak jantungku yang sejak bangun tidak pernah kembali normal. Aku tahu, ketegangan ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Sudah terlalu lama dibiarkan. Terlalu banyak kata yang ditelan. Terlalu banyak perasaan yang disimpan. Dan hari itu, semuanya terasa seperti berada di ambang runtuh. Di meja makan, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada candaan. Sendok dan piring beradu dengan bunyi yang terdengar terlalu jelas. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan singkat yang mengarah padaku, lalu cepat-cepat dialihkan. Ibu mertuaku duduk dengan punggung tegak. Wajahnya tenang, tetapi dingin. Adik-adik ipar suamiku tidak lagi berusaha menyembunyikan jarak. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, seolah aku tidak ada. Suamiku duduk di seberangku. Ia tampak gelisah. Rahangnya mengeras. Aku tahu, ia juga merasakan tekanan ini. Namun perbedaannya, ia memilih memendamnya, berharap semuanya akan selesai tanpa ia harus berdiri di salah satu sisi.
Aku menyelesaikan sarapanku lebih cepat, lalu berdiri. Saat itulah ibu mertuaku membuka suara. "Nanti sore, kita bicara," katanya singkat, tanpa menatapku. Bukan ajakan. Bukan permintaan. Itu perintah. Aku mengangguk pelan. Tidak ada gunanya bertanya. Aku sudah tahu, percakapan itu tidak akan ringan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa ingin menghindar. Sepanjang hari, pikiranku tidak pernah benar-benar berada di tempat. Aku melakukan pekerjaanku secara otomatis. Tanganku bergerak, tetapi pikiranku berputar-putar pada satu hal, apa yang akan terjadi nanti sore. Menjelang waktu yang dijanjikan, aku duduk di ruang keluarga. Ibu mertuaku datang bersama adik-adik ipar. Suamiku menyusul terakhir. Pintu ditutup. Televisi dimatikan. Suasana berubah serius. "Kita tidak bisa terus begini," ibu mertuaku memulai. "Masalah ini harus diselesaikan." Aku mengangguk. "Saya setuju." Ia menatapku tajam. "Baik. Ibu mau tanya langsung. Kamu mau bantu keluarga ini atau tidak?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada datar. Namun maknanya tajam. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. "Aku mau membantu," jawabku jujur. Tapi bukan dengan cara dipaksa, dan bukan dengan mengorbankan hidupku sendiri. Salah satu adik ipar mendengus pelan. "Selalu saja begitu. Pakai alasan." Aku menoleh ke arahnya. Alasan atau batas? Suasana memanas. Ibu mertuaku mengangkat tangan, meminta semua diam. "Veronica," katanya, suaranya kini lebih keras. "Ibu tidak minta kamu mengorbankan hidupmu. Ibu cuma minta kamu berbagi." Aku tersenyum pahit. Berbagi tidak pernah terasa seperti ancaman, Bu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Wajah ibu mertuaku berubah. Tidak lagi berusaha terlihat sabar. "Ancaman apa?" tanyanya. "Kamu yang terlalu sensitif." Aku menggeleng pelan. "Bukan hanya tentang uang. Ini tentang caranya." Ia berdiri dari duduknya. "Cara apa lagi yang kamu mau? Selama ini kami baik sama kamu." Kata baik itu membuat dadaku sesak. "Baik bukan berarti menekan," jawabku. Suaraku bergetar, tetapi tidak surut. "Baik bukan berarti membuatku merasa bersalah setiap kali aku berkata tidak." Suamiku berdiri. "Sudah cukup," katanya. "Jangan diperbesar." Aku menatapnya. "Diperbesar oleh siapa?" Ia terdiam. Aku melanjutkan, sebelum keberanianku runtuh. "Sejak awal, tidak ada yang benar-benar mendengarkanku. Setiap kali aku bicara, aku dianggap pelit, egois, tidak ikhlas. Apa itu adil?" Ibu mertuaku tertawa pendek. "Kamu terlalu merasa penting." Kalimat itu menghantamku keras. Aku menarik napas. Aku hanya ingin dihormati. "Dihormati?" ulangnya, nadanya meninggi. "Kamu hidup dari keluarga ini, Veronica." Darahku berdesir. "Aku tidak pernah hidup dari siapapun," jawabku tegas. "Aku bekerja. Aku mengatur keuanganku sendiri. Aku tidak pernah meminta." "Kalau begitu," sela adik iparku, "kenapa susah sekali diminta?" Aku menoleh. "Karena caranya salah." Suasana memanas dengan cepat. Suara mulai meninggi. Tidak ada lagi usaha untuk menjaga kesopanan. Semua yang selama ini dipendam keluar satu persatu, seperti bendungan yang jebol. Ibu mertuaku menunjukku. "Kamu lupa diri. Sejak menikah, sikapmu berubah." Aku tertawa pahit. "Aku berubah karena aku mulai sadar." "Kamu ini istri," katanya keras. "Tugasmu menjaga keharmonisan." Aku menatapnya lurus. Bukan dengan menghapus diriku sendiri. Kalimat itu membuat semua terdiam. Suamiku menatapku, wajahnya campur aduk. "Kamu keterlaluan." Aku menoleh padanya. Dadaku terasa perih. "Keterlaluan karena aku membela diriku sendiri?" tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Ibu mertuaku menghela napas keras. "Ibu tidak mau keluarga ini hancur karena sikap keras kepalamu." Aku menunduk sejenak,
lalu mengangkat wajahku kembali. Keluarga tidak hancur karena satu orang menolak ditekan. Ia mendekat satu langkah. Kalau kamu tidak bisa ikut aturan di rumah ini, mungkin kamu perlu mempertimbangkan posisimu. Kalimat itu, itulah titiknya. Retakan terakhir yang tidak bisa lagi ditutup. Aku merasa seluruh ruangan berputar sejenak. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seolah-olah beban yang selama ini kupikul akhirnya menemukan bentuknya. Aku berdiri. Baik, kataku pelan, tetapi jelas. Kalau itu yang ibu maksud. Semua menatapku. Aku akan mempertimbangkannya. Lanjutku, tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya keheningan yang berat. Aku berjalan keluar dari ruang keluarga dengan langkah mantap. Di dalam kamar, aku menutup pintu dan bersandar di sana. Tanganku gemetar. Napasku terengah. Namun aku tahu, sesuatu telah berubah. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk kembali berpura-pura. Konfrontasi itu bukan akhir. Namun ia adalah awal dari titik tanpa jalan pulang. Kata-kata telah terucap. Batas telah digaris. Dan retakan yang terbentuk, tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Bab ini bukan tentang kemenangan. Ia tentang keberanian pertama untuk tidak lagi tunduk. Dan setelah hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada lagi ruang aman di rumah ini. Yang tersisa hanyalah keputusan besar, yang sebentar lagi, harus kuambil. Malam itu aku tidak langsung tidur. Tubuhku lelah, pikiranku porak-poranda, tetapi mataku menolak terpejam. Percakapan sore tadi terus berputar di kepalaku. Memutar ulang setiap kata, setiap tatapan, setiap nada suara yang tidak lagi bisa ditarik kembali. Aku berbaring telentang, menatap langit-langit kamar yang selama ini kusebut rumah, dan untuk pertama kalinya aku tidak lagi merasa terikat padanya. Ada keheningan yang berbeda malam itu. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang mengandung keputusan. Aku bisa merasakannya di dadaku, berat tetapi jernih. Seolah-olah seluruh rasa sakit yang kukumpulkan selama ini, akhirnya menyatu dan membentuk satu kesimpulan yang tak bisa kutunda lagi. Aku bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar saat aku meraih tas kecil yang kusimpan di lemari paling bawah. Tas itu sudah lama ada di sana. Tidak pernah kusentuh. Tidak pernah kubicarakan. Namun keberadaannya selalu kuingat. Ia bukan tas biasa. Ia adalah simbol dari kemungkinan yang selama ini kutahan sendiri. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, catatan kecil, dan sebuah amplop kosong. Amplop itu awalnya kupersiapkan tanpa tahu kapan akan kugunakan. Kini, aku tahu. Aku mengambil kertas dan pulpen. Duduk di meja kecil dekat jendela. Cahaya lampu kamar temaram, cukup untuk melihat, tetapi tidak menyilaukan. Aku menarik napas panjang sebelum menuliskan kata pertama. Tanganku berhenti sesaat di udara. Aku tidak ingin menulis dengan amarah. Aku tidak ingin menulis dengan dendam. Aku ingin menulis dengan kejujuran yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka dengar. Aku mulai menulis. Setiap kata mengalir perlahan, tetapi pasti. Aku menuliskan apa yang kurasakan sejak awal. Tentang bagaimana aku berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Tentang bagaimana aku mengalah bukan karena lemah, melainkan karena ingin menjaga. Tentang bagaimana setiap batas yang kutarik selalu dianggap sebagai pengkhianatan. Aku menulis tentang rasa lelah yang tidak pernah diakui. Tentang kesedihan yang selalu kusembunyikan agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Tentang rasa takut kehilangan yang membuatku bertahan lebih lama daripada yang seharusnya. Dan akhirnya, aku menuliskan keputusan itu. Bahwa aku pergi bukan karena benci. Bahwa aku pergi bukan karena uang. Bahwa aku pergi karena aku tidak lagi bisa bertahan di tempat yang membuatku perlahan kehilangan diriku sendiri. Air mataku jatuh ke kertas. Aku tidak menghapusnya. Biarlah. Itu bagian dari kejujuran yang selama ini tidak pernah diberi ruang. Saat aku selesai, dadaku terasa kosong, namun ringan. Aku melipat kertas itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menuliskan satu kata di bagian depan. Untuk keluarga. Aku meletakkan amplop itu di meja ruang keluarga, tepat di tempat yang tidak mungkin terlewatkan. Di tempat mereka biasa berkumpul.
Di tempat semua tuntutan itu pertama kali diucapkan. Aku kembali ke kamar. Aku tidak membawa banyak barang. Aku hanya mengambil apa yang benar-benar kubutuhkan. Pakaian secukupnya, barang-barang pribadi, dan tas kecil yang sejak awal telah kupersiapkan. Setiap langkah kulakukan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Bukan karena aku takut ketahuan, melainkan karena aku ingin pergi dengan tenang. Sebelum keluar kamar, aku menoleh sekali lagi. Di sanalah aku menghabiskan begitu banyak waktu berharap. Di sanalah aku belajar mengalah hingga lupa caranya melindungi diri sendiri. Aku menutup pintu perlahan. Di ruang keluarga, aku berhenti sejenak di depan meja. Amplop itu masih di sana. Aku menyentuhnya sebentar, lalu menarik tanganku kembali. Tidak ada lagi yang perlu kutambahkan. Aku membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Udara malam menyambutku. Lebih dingin dari biasanya, tetapi terasa segar. Langkah kakiku mantap, meski hatiku bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Namun satu hal aku tahu pasti, aku tidak akan kembali hanya karena rasa bersalah. Beberapa jam kemudian, pagi datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku bisa membayangkan bagaimana ibu mertuaku bangun dan berjalan ke ruang keluarga. Seperti biasa. Bagaimana ia melihat amplop itu dan mengernyitkan dahi. Bagaimana adik-adik ipar berkumpul, penasaran. Bagaimana suamiku berdiri di ambang pintu, membaca namaku di amplop itu dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Aku bisa membayangkan keheningan yang terjadi saat mereka mulai membaca. Setiap kalimat di dalamnya bukan serangan, melainkan cermin. Dan tidak semua orang siap melihat bayangannya sendiri. Aku bisa membayangkan wajah-wajah yang berubah. Suara yang meninggi. Tuduhan yang terlontar. Kepanikan yang muncul karena kendali yang mereka kira mereka miliki, ternyata tidak pernah ada. Karena selama ini, mereka salah satu hal penting. Aku bukan perempuan yang tidak punya pilihan. Aku hanya perempuan yang terlalu lama menahan diri. Kepergianku bukan spontan. Kepergianku bukan pelarian. Ia adalah keputusan yang tumbuh perlahan, dibentuk oleh tekanan, disempurnakan oleh keberanian yang akhirnya tidak bisa lagi dibungkam. Di tempat aku berada sekarang, aku duduk sendirian. Jauh dari rumah itu. Jauh dari suara-suara yang menuntut. Aku menatap ke depan, mencoba membayangkan hidup yang akan kubangun dari awal. Aku takut. Aku ragu. Namun aku juga merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Lega. Bab ini adalah titik puncak. Saat aku berhenti meminta izin untuk menyelamatkan diriku sendiri. Catatan itu bukan permintaan maaf. Ia adalah pernyataan bahwa aku tidak lagi bersedia dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Bahwa aku memilih pergi bukan untuk menghukum siapapun, melainkan untuk akhirnya bernapas sebagai diriku sendiri. Dan sejak saat itu, apapun yang terjadi setelahnya, tidak akan pernah lagi sama. Aku tidak tahu persis kapan mereka menyadari satu hal penting. Bahwa kepergianku bukanlah reaksi sesaat. Bahwa langkah yang kuambil bukan lahir dari emosi semalam. Namun aku tahu, saat mereka mulai menyadarinya, perasaan yang muncul bukan hanya marah, melainkan panik. Di tempat aku berada sekarang, pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara piring beradu. Tidak ada langkah kaki tergesa. Tidak ada nada bicara yang menyimpan tuntutan. Hanya aku, udara yang terasa jujur, dan detak jantungku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bangun tanpa rasa waspada. Namun di rumah itu, aku bisa membayangkan suasananya dengan sangat jelas. Amplop yang kutinggalkan menjadi pusat perhatian. Kata-kataku dibaca berulang-ulang. Setiap kalimat yang selama ini mereka anggap berlebihan kini berdiri sendiri, tidak bisa dipotong, tidak bisa disela, tidak bisa dibungkam. Dan dari sanalah, kebenaran perlahan terbuka. Aku tahu ibu mertuaku akan menjadi orang pertama yang menolak menerima kenyataan. Ia akan mengatakan aku berlebihan. Ia akan menyebutku tidak tahu berterima kasih. Ia akan mencari celah dalam tulisanku, berharap menemukan satu alasan untuk menyalahkanku. Namun semakin ia membaca, semakin sulit baginya menyangkal satu hal. Aku tidak menulis dengan emosi sesaat. Aku menulis dengan kesadaran penuh. Adik-adik ipar mungkin mulai bertanya-tanya.
Sejak kapan aku menyiapkan semua ini? Sejak kapan aku diam-diam mengatur hidupku sendiri? Sejak kapan aku tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali mereka? Dan di sanalah rahasia itu mulai terkuak. Aku tidak pergi dengan tangan kosong. Aku tidak pergi tanpa arah. Selama ini, di balik peranku sebagai perempuan yang selalu mengalah, aku menyimpan sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan, kemandirian. Aku telah menabung secara konsisten. Bukan uang yang kuambil dari siapapun, melainkan hasil dari kerja, perhitungan, dan disiplin yang selama ini mereka anggap remeh. Setiap rupiah kutempatkan dengan tujuan. Setiap rencana kususun dalam diam. Aku telah menyiapkan tempat tinggal sederhana. Tidak mewah, tidak besar, namun cukup untuk membuatku merasa aman. Tempat di mana aku tidak perlu meminta izin untuk bernapas. Tempat di mana aku tidak perlu membuktikan nilai diriku dengan angka. Aku telah menjalin kembali hubungan kerja yang dulu sempat kutinggalkan demi menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri yang baik. Aku menyimpan kontak. Aku menjaga reputasi. Aku memastikan bahwa saat aku melangkah pergi, aku tidak melompat ke dalam kehampaan. Semua itu tidak pernah kuceritakan. Karena selama ini, aku tidak pernah merasa aman untuk jujur sepenuhnya. Di rumah itu, kepanikan mulai mengambil alih. Bukan karena mereka kehilangan aku sebagai anggota keluarga, melainkan karena mereka kehilangan kendali. Suamiku mungkin adalah orang yang paling terguncang. Ia membaca tulisanku dengan perasaan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat semua yang selama ini kuhadapi tanpa ia sadari. Atau mungkin, tanpa ia pilih untuk sadari. Ia akan mengingat setiap kali aku mencoba bicara, dan ia memilih diam. Setiap kali aku meminta dukungan, dan ia menyebutnya berlebihan. Setiap kali ia membiarkanku berdiri sendirian demi menjaga kenyamanan semua orang. Dan kini, kenyamanan itu runtuh. Ia mungkin mencoba menghubungiku, menelepon, mengirim pesan. Tidak untuk memarahiku, melainkan untuk mencari pegangan. Namun aku tidak langsung menjawab. Bukan untuk menghukum, melainkan karena aku butuh ruang untuk tetap teguh pada keputusanku sendiri. Di tempatku sekarang, aku duduk di dekat jendela, memandangi jalanan yang asing. Hatiku masih bergetar. Ada bagian dari diriku yang sedih. Bagaimanapun juga, aku meninggalkan kehidupan yang pernah kuanggap sebagai masa depan. Namun di balik kesedihan itu, ada kejernihan yang tidak bisa kutolak. Aku akhirnya mengerti bahwa keberanianku selama ini salah arah. Aku berani bertahan, tetapi takut pergi. Padahal, dalam kondisiku, pergi justru adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Rahasiaku bukan rencana balas dendam. Rahasiaku adalah kesiapan. Aku tidak menunggu diselamatkan. Aku menyiapkan diriku untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan itulah yang paling mengejutkan mereka. Bagi keluarga itu, aku selalu terlihat bergantung. Selalu terlihat membutuhkan. Selalu terlihat siap menyesuaikan diri. Mereka tidak pernah benar-benar melihatku sebagai individu yang utuh, dengan kehendak dan kekuatan sendiri. Kepergianku meruntuhkan persepsi itu. Di rumah itu, tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri. Tidak ada lagi perempuan yang bisa ditekan dengan kata keluarga. Tidak ada lagi pihak yang bisa dijadikan penyangga tanpa batas. Dan kesadaran itu menyakitkan. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa puas. Namun aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku bisa duduk tanpa menunggu penilaian. Aku bisa menarik napas tanpa rasa bersalah. Aku bisa memikirkan hari esok tanpa dihantui tuntutan yang bukan milikku. Bab ini bukan tentang pembenaran. Ia tentang pengungkapan. Bahwa selama ini, aku bukan terjebak karena tidak mampu pergi. Aku terjebak karena terlalu lama percaya bahwa bertahan adalah satu-satunya cara mencintai. Kini, rahasia itu telah terbuka. Dan setelah ini, tidak ada lagi ilusi yang bisa mereka pegang. Langkah selanjutnya mungkin tidak mudah. Namun satu hal sudah pasti. Aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. Hari-hariku kini tidak lagi dimulai dengan rasa takut. Aku bangun di ruang yang masih terasa asing. Namun sunyinya menenangkan. Dindingnya polos. Perabotnya sederhana. Tidak ada kemewahan yang bisa dibanggakan.
Tetapi setiap sudutnya memberiku satu hal yang selama ini tidak pernah kumiliki sepenuhnya. Kendali. Aku bisa menentukan jam bangun. Aku bisa memilih apa yang ingin kumakan. Aku bisa duduk lama di tepi ranjang tanpa merasa harus segera berfungsi untuk orang lain. Kesunyian di tempat ini berbeda. Ia tidak menekan. Ia tidak menuntut. Ia memberi ruang. Pada hari-hari awal, tubuhku masih terbiasa hidup dalam kewaspadaan. Aku sering terbangun dengan jantung berdebar, seolah-olah ada suara yang akan memanggil namaku dengan nada menyalahkan. Namun setiap kali aku membuka mata, yang kutemui hanyalah cahaya pagi dan udara yang tenang. Butuh waktu bagiku untuk percaya bahwa aku benar-benar telah pergi. Aku mulai menyusun rutinitas baru. Pelan-pelan. Tanpa ambisi berlebihan. Aku kembali bekerja. Duduk di depan meja kecil, membuka berkas-berkas yang dulu sempat terasa jauh dari jangkauanku. Ternyata, aku tidak lupa caranya. Tanganku masih cekatan. Pikiranku masih tajam. Kepercayaan diriku, yang selama ini terkikis oleh kritik halus dan tuntutan tanpa akhir, perlahan kembali ke tempatnya. Di sela kesibukan itu, pesan-pesan mulai berdatangan. Sebagian bernada marah. Sebagian bernada memohon. Sebagian mencoba menyentuh sisi emosiku yang paling rapuh. Aku membaca semuanya. Aku tidak lagi menutup mata. Namun aku juga tidak lagi bereaksi seperti dulu. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Aku tidak membela diri dengan suara bergetar. Aku tidak merasa perlu membuktikan apapun. Aku belajar satu hal penting. Tidak semua pesan perlu dijawab. Diam, dalam beberapa keadaan, adalah batas yang paling tegas. Suamiku mengirim pesan paling sering. Ia menulis dengan nada yang berubah-ubah. Kadang menyalahkanku karena pergi tanpa kompromi. Kadang mengakui bahwa ia lalai. Kadang bertanya apakah masih ada kesempatan. Aku membaca semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada kenangan yang tidak bisa dipungkiri. Ada cinta yang pernah tulus. Namun ada juga luka yang terlalu lama dibiarkan menganga. Aku menyadari sesuatu yang pahit namun jujur. Permintaan maaf yang datang setelah kehilangan seringkali lebih tentang rasa bersalah, bukan perubahan. Dan aku tidak lagi ingin hidup bergantung pada janji. Hari demi hari berlalu. Aku mulai berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggalku. Menghafal jalan. Menyapa wajah-wajah baru. Tidak semua orang ramah, tetapi tidak ada yang memandangku sebagai beban. Disinilah aku merasakan perbedaan besar itu. Aku dinilai berdasarkan siapa diriku sekarang, bukan seberapa banyak yang bisa kuberikan. Pada suatu sore, aku duduk sendirian sambil meminum teh hangat. Untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa rasa malu. Tangis yang tidak dramatis, tidak histeris. Tangis yang keluar karena tubuh dan jiwaku akhirnya merasa aman untuk melepaskan beban. Aku menangisi diriku yang dulu. Perempuan yang terlalu lama percaya bahwa pengorbanan tanpa batas adalah bentuk cinta tertinggi. Aku ingin memeluknya. Mengatakan bahwa ia tidak salah karena berharap. Namun juga ingin memberitahunya bahwa cinta yang sejati tidak pernah meminta seseorang untuk menghilangkan dirinya sendiri. Di rumah lama itu, aku tahu keadaannya belum benar-benar tenang. Kabar-kabar sampai padaku, meski aku tidak mencarinya. Ketegangan masih ada. Percakapan menjadi canggung. Setiap orang mulai menyadari bahwa dinamika lama tidak bisa dipulihkan begitu saja. Tanpaku, mereka harus menghadapi satu sama lain tanpa peredam. Dan mungkin, di sanalah pelajaran itu bekerja. Aku tidak pergi untuk menghancurkan siapapun. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Jika kepergianku memaksa mereka bercermin, itu adalah konsekuensi yang tidak bisa kuhindari. Di tengah proses ini, aku mulai menulis kembali. Bukan untuk dibaca orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menuliskan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kuanggap penting. Perasaan puas setelah menyelesaikan pekerjaan. Rasa lega ketika bisa berkata tidak. Kebahagiaan sederhana saat menikmati waktu tanpa interupsi. Aku menemukan diriku yang baru. Atau mungkin, diriku yang lama, yang akhirnya kembali. Ada hari-hari ketika kesepian datang tiba-tiba. Aku tidak menyangkalnya. Pergi bukan berarti tidak pernah rindu. Namun perbedaannya kini jelas. Aku tidak lagi menukar harga diriku demi rasa diterima.
Kesepian yang jujur jauh lebih ringan dibanding kebersamaan yang penuh tekanan. Bab ini adalah tentang belajar hidup tanpa meminta izin. Tentang memahami bahwa kebebasan bukanlah pelarian, melainkan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini akan tertulis. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi berjalan mundur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, masa depan tidak terasa seperti ancaman, melainkan kemungkinan. Aku tidak lagi menghitung hari sejak kepergianku. Waktu kini berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak tergesa, tidak menekan. Setiap pagi datang tanpa beban masa lalu yang memaksa ingatan untuk kembali terluka. Aku duduk di ruang kecilku, menatap cahaya yang masuk melalui jendela, dan menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi hidup untuk bertahan. Aku hidup untuk benar-benar hadir. Hubunganku dengan masa lalu perlahan menemukan bentuknya sendiri. Bukan sebagai luka yang harus terus disesali, melainkan sebagai pelajaran yang akhirnya kupahami. Aku tidak membenci siapapun. Aku juga tidak lagi berharap dimengerti sepenuhnya. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. Aku dan suamiku akhirnya berbicara. Bukan dengan emosi. Bukan dengan tuntutan. Percakapan itu singkat, namun jelas. Kami menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian untuk saling melindungi. Kami berpisah dengan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang mengakui bahwa mereka telah tumbuh ke arah yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa gagal karena memilih jalan sendiri. Keluarga itu kini menjadi bagian dari masa lalu. Aku mendoakan mereka, tanpa perlu kembali. Jarak ini bukan kebencian. Ia adalah batas yang sehat. Batas yang kupasang agar aku tidak kembali kehilangan diriku sendiri. Aku mulai membangun hidup dengan pijakan yang baru. Perlahan. Konsisten. Tidak sempurna, namun nyata. Aku belajar merayakan hal-hal kecil. Pekerjaan yang selesai tepat waktu. Tawa ringan dengan orang asing. Malam-malam tenang tanpa rasa bersalah. Aku tidak lagi takut disebut egois. Karena aku tahu, memilih diri sendiri bukanlah bentuk pengkhianatan. Ia adalah bentuk kejujuran paling dasar. Jika suatu hari aku mencintai lagi, itu akan datang dari ruang yang utuh, bukan dari kebutuhan untuk diselamatkan. Jika suatu hari aku kembali membuka pintu bagi keluarga, itu akan terjadi tanpa paksaan, tanpa syarat, tanpa rasa takut. Aku kini mengerti satu kebenaran yang sederhana, namun sering diabaikan. Tidak semua yang kita tinggalkan adalah kehilangan. Tidak semua yang kita lepaskan adalah kegagalan. Sebagian dari mereka adalah jalan pulang. Dan hari ini, saat aku berdiri di hadapan cermin, aku melihat seorang perempuan yang tidak lagi meminta izin untuk hidup. Ia tidak sempurna. Ia tidak selalu kuat. Namun ia jujur. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku, Veronica, akhirnya memilih diriku sendiri. Dan dari pilihan itu, aku menemukan kebebasan yang selama ini kucari. Tamat.